Bank Indonesia diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur periode Juli 2026. Bank Indonesia diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur periode Juli 2026. Ekonom menilai Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur periode Juli 2026. Lead ekonomis Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga sejalan dengan kondisi inflasi utama mendekati batas atas kisaran target BI sebesar 2,5% plus minus 1% dan tekanan depresiasi rupiah yang terus berlanjut. Senada ASEAN ekonomis UOB Enrico Tanuwijaya memprediksi Bank Indonesia menaikkan BI rate hingga ke level 6,5% sepanjang tahun ini. Alasannya Bank Sentral masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah. Ia menyebut proyeksi kenaikan BI rate sejalan dengan proyeksi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ia mengatakan jika The Fed menaikkan suku bunga maka BI rate harus ditingkatkan kembali. Sebagai catatan pada periode Mei hingga Juni tahun ini Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali hingga mencapai level 5,75%. Kenaikan BI rate yang terakhir adalah pada rapat Dewan Gubernur periode Juni 2026. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kenaikan BI rate tersebut merupakan langkah lanjutan untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Lembaga Penyedia Indeks Global MSCI memperbarui metodologi penyaringan saham yang mengalami lonjakan harga ekstrim atau extreme price increase. Dalam pengumuman MSCI, metode terbaru ini akan diterapkan mulai review periode Agustus 2026. Lembaga penyedia indeks MSCI memperbarui metodologi penyaringan saham yang mengalami lonjakan harga ekstrim atau extreme price increase, di mana metode terbaru ini akan mulai diterapkan MSCI pada review Agustus 2026 mendatang. Dalam pengumumannya pada 16 Juli waktu setempat, MSCI menerangkan bahwa pihaknya akan memberikan pengecualian penyaringan EPI bagi saham yang telah mendapatkan pledging EPI dengan foreign inclusion factor mencapai 0,75 kali. Artinya, saham tersebut tetap memiliki peluang masuk ke dalam MSCI Global Standard Index sepanjang memenuhi seluruh persyaratan indeks lainnya. Sebelumnya, pada dokumen MSCI Global Investable Market Indexes metodologi yang diterbitkan pada November 2024, MSCI menegaskan bahwa saham yang mengalami kenaikan harga ekstrim tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam MSCI Standard Indexes. Hanya saja, saham-saham tersebut masih tetap dipertimbangkan untuk masuk ke dalam market Investable Universe. Di satu sisi, MSCI masih mempertahankan pembatasan bagi saham dengan status EPI dan FIF di bawah 0,75. Saham yang saat ini belum menjadi bagian dari MSCI Investable Market Indexes tidak akan dimasukkan ke standar indeks. Sementara itu, konstituen yang sudah berada dalam MSCI Small Cap Indexes dan tercatat mengalami EPI akan diberlakukan berdasarkan kapitalisasi pasarnya dan dibandingkan dengan standar indeks market size segment cut-offs. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Dharma Henwa Tbk mendirikan 3 anak usaha baru sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan pengembangan bisnis. Ketiga entitas yang bergerak di sektor kelistrikan, infrastruktur, dan hospitality tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang. PT Dharma Henwa Tbk mendirikan 3 anak usaha baru sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan pengembangan bisnis. Ketiga entitas tersebut akan bergerak di sektor kelistrikan, infrastruktur, dan hospitality. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, 3 anak usaha yang didirikan yakni PT DH Listrik, PT DH Infrastruktur, dan PT DH Arunika Hospitality. Direktur and Corporate Secretary PT Dharma Henwa Tbk Mukson Arif Roshidi mengatakan,
Pendirian ketiga anak usaha tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan memperluas lini usaha sekaligus memperkuat struktur bisnis melalui entitas anak. Menurutnya langkah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang melalui penciptaan sumber pendapatan baru sekaligus memperluas peluang memperoleh proyek-proyek baru. Adapun PT DH Listrik didirikan untuk menjalankan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik, penyediaan tenaga listrik dalam satu kesatuan, serta aktivitas penunjang ketenaga listrikan lainnya. Sementara itu PT DH Infrastruktur akan menjalankan kegiatan usaha yang mencakup layanan kepelabuhan, pergudangan, angkutan laut, untuk barang umum maupun khusus serta jasa pendukung transportasi darat dan perairan. Di sisi lain PT DH Arunika Hospitality akan bergerak di bidang jasa manajemen akomodasi, hotel, jasa boga, penyediaan makanan, jasa kebersihan, konsultasi manajemen dan bisnis, hingga penyediaan tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Siloam International Hospitals Tbk menyatakan tengah menyiapkan anggaran belanja modal hingga 1 triliun rupiah untuk memperkuat lini digitalisasi medis. Presiden Direktur Siloam International Hospital, David Utama, menjelaskan bahwa alokasi modal tersebut khususnya akan digunakan untuk mendorong pengadaan unit bedah robotik. Manajemen Siloam menjelaskan pos belanja modal senilai 1 triliun rupiah tersebut akan dialokasikan dalam kurun waktu 2025 hingga 2029 mendatang. Dalam laporannya, modal yang disiapkan tersebut sepenuhnya berasal dari internal kas perseroan, di mana seluruh keuntungan bersih operasional yang didapat saat ini diputar kembali mendanai belanja modal secara mandiri. Sementara itu hingga saat ini perseroan tercatat telah mengoperasikan sejumlah teknologi bedah robotik muktahir di berbagai jaringan rumah sakit milik perseroan. Pemirsa, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk tetap optimistis mampu mencapai target marketing sales senilai 600 miliar rupiah di tahun 2026. Ya, perseroan menilai permintaan terhadap kawasan industri masih terjaga terutama dari sektor data center, logistik, hingga makanan dan minuman. PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk tetap optimistis mencapai target marketing sales sekitar 600 miliar rupiah pada 2026. Meski sektor manufaktur tengah menghadapi tekanan dan pelemahan nilai tukar rupiah masih membayangi perekonomian. Persero menilai permintaan terhadap kawasan industri masih terjaga terutama dari sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan tinggi seperti data center, logistik, hingga industri makanan dan minuman. Manajemen melaporkan hingga kuartal 1 2026 perseroan telah membukukan penjualan lahan industri seluas 2 hektar dengan nilai marketing sales mencapai 55 miliar rupiah. Sejauh ini perseroan belum mengubah target marketing sales tahun ini dan menilai minat investasi ke kawasan industri memang melambat, tetapi permintaannya masih cukup terjaga. Oleh karena itu perseroan tetap mengedepankan strategi pemasaran yang adaptif dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan positif. Di sisi lain, pelemahan rupiah dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya tarik investasi Indonesia bagi investor asing. Namun manajemen menegaskan keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh nilai tukar. Berbagai sumber, IDX Channel.